Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas perancangan sistem informasi bisnis yang berjudul Stakeholder, Perangkat, dan Pasar Sistem Informasi Bisnis. Baik, selanjutnya stakeholder yaitu stakeholder menurut ISO 26000 Stakeholder didefinisikan yaitu individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi. Kemudian, menurut standar pengelolaan stakeholder AA 1000 SPS, definisinya adalah kelompok yang dapat mempengaruhi dan atau terpengaruh oleh aktivitas, produk atau layanan serta kinerja organisasi. Kemudian menurut pengaruh dan kepentingannya, stakeholder dibagi menjadi 3 diantaranya. Yang pertama, stakeholder utama atau primer. Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan bersama. Kemudian stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder pendukung atau sekunder adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, akan tetapi memiliki kepedulian atau concern dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Yang ketiga yaitu stakeholder kunci. Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya legislatif dan instansi. Kemudian dimensi teori stakeholder. Yang pertama adalah power. Power adalah fungsi dari akses kontrol berdasarkan penerapan sarana fisik, kontrol berdasarkan materi barang dan jasa, dan kontrol penggunaan simbol-simbol dalam suatu hubungan. Yang kedua yaitu legitimasi. Gagasan legitimasi mengacu pada struktur atau perilaku sosial yang dapat diterima dan diharapkan dan sering digabungkan secara implisit dengan power ketika orang mencoba untuk mengevaluasi sifat hubungan dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga, urgensi. Urgensi bukanlah atribut mapan, tetapi dapat berbeda-beda dalam hubungan stakeholder manager, seperti halnya power dan legitimasi. Urgensi adalah fenomena persepsi yang dibangun secara sosial dan dapat dianggap benar atau palsu oleh stakeholder, manajer, atau yang lainnya di lingkungan perusahaan. Kemudian beberapa contoh mengapa stakeholder melihat hubungannya dengan perusahaan dalam hal berikut. Yang pertama, kepemilikan. Kepemilikan stakeholder terhadap aset perusahaan yang spesifik atau aset-aset terkait dengan perusahaan yang tidak dapat digunakan dengan cara yang berbeda tanpa kehilangan nilai,
sehingga sangat mahal bagi stakeholder untuk keluar dari hubungan itu. Yang kedua, sentimen. Sentimen seperti dalam kasus saham dengan mudah diperdagangkan yang dipegang oleh pemilik dalam sebuah keluarga terlepas dari kinerja saham itu sendiri. Ketiga, ekspektasi. Antisipasi stakeholder bahwa perusahaan akan terus menyediakan sesuatu yang bernilai besar, misalnya kompensasi dan tunjangan karyawan. Kemudian yang keempat, exposure, yaitu pentingnya stakeholder memahami resiko dalam hubungan dengan perusahaan. Next, yaitu secara terpisah masing-masing dimensi memberikan implikasi yang berbeda dalam perusahaan. Yang pertama yaitu dormant stakeholder. Dimensi yang relevan dari dormant stakeholder adalah power. Dormant stakeholder memiliki power untuk memaksakan kehendak mereka pada perusahaan, tetapi ketika dormant stakeholder ini tidak memiliki hubungan yang sah, power mereka tetap tidak terpakai. Discretionary stakeholder. Discretionary stakeholder adalah kelompok yang sangat menarik bagi para akademisi manajemen tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja karena mereka yang paling mungkin untuk menjadi penerima tanggung jawab sosial perusahaan yang kemudian didefinisikan ulang sebagai filantropi perusahaan. Yang ketiga, demanding stakeholder. Dimensi yang relevan menunjukkan hubungan stakeholder dengan manajer adalah urgensi stakeholder digambarkan sebagai demanding. Dominan stakeholder. Dalam situasi di mana para stakeholder kuat dan sah, pengaruh mereka di perusahaan terjamin karena dengan memiliki power dan legitimasi mereka membentuk koalisi dominan dalam perusahaan. Selanjutnya, bagaimana korporasi membedakan perhatiannya terhadap stakeholder dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, perusahaan besar mapan, perusahaan multinasional dengan layanan kustomisasi dan perhatian individual. Dan yang kedua yaitu pasar massal dengan interaksi yang tidak secara spesifik terkait dengan isu power, legitimasi, atau urgensi. Oleh karena itu, semakin banyak jaringan stakeholder, semakin besar pengaruh kebutuhan stakeholder, values, dan keyakinan akan rekonstruksi manajer dari identitas perusahaan. Kemudian perangkat dan sistem informasi bisnis. Yang pertama itu sistem informasi. Sistem informasi adalah susunan orang, data, proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan keluaran informasi yang dibutuhkan untuk mendukung informasi. Selanjutnya, sistem informasi merupakan rangkaian orang, prosedur, dan sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebar informasi dalam suatu organisasi, dan sebuah sistem yang menerima sumber daya data sebagai input dan memprosesnya ke dalam produk informasi sebagai outputnya. Segitiga tipe-tipe sistem informasi. Yang pertama eksekutif, ini yang kedua senior manager, kemudian middle manager,
Yang kemudian paling bawah ini workers, pekerja, karyawan. Ini dalam diagram segitiganya ini. Executive Information System, Decision Support System, Management Information System, Transaction Processing System. Kemudian sistem informasi terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu antara lain Transaction Processing System. Transaction Processing System atau TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Dan yang kedua, Decision Support System, yaitu Decision Support System atau DSS merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, Office Automation System. Office Automation System atau OAS ialah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang yang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Ini kemudian Office Automation System. Office Automation System atau disingkat OAS ialah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang yang ada di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Ini Knowledge Work System. Knowledge Work System atau KWS mendukung para pekerja ilmuwan dengan membantu menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka mengkontribusikan ke organisasi atau masyarakat. Nah, di sini contohnya yaitu email dan telekonferensi. Kemudian selanjutnya peran utama sistem informasi. Yang pertama, mendukung operasi bisnis, kemudian mendukung pengambilan keputusan manajerial, yang kemudian mendukung keunggulan strategis. Nah, dan yang terakhir ini kesimpulannya yaitu perkembangan dalam bisnis sistem informasi sangat besar peluang menjadi seorang profesional, mengembangkan perusahaan-perusahaan IT, dan beberapa profesi yang bisa ditekuni meliputi manajer sistem informasi, analisis sistem, programmer, database administrator, network engineer, dan hardware support. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.